Baik, Edi mungkin Anda bisa kembali menceritakan proses apa yang saat ini tengah berlangsung di lokasi kejadian, termasuk apakah ada kendala berkaitan dengan evakuasi korban di sana, Edi? Dari pantauan kami di lokasi kejadian, korban baik luka maupun meninggal saat ini sudah dievakuasi oleh petugas terkait, dan mobil box yang mengangkut bahan makanan ayam ini juga sudah berhasil dievakuasi, dan saat ini petugas hanya masih berusaha melakukan evakuasi terhadap bus yang hanya beberapa meter lagi itu bisa dikatakan masuk ke bawah ya, ke lingkungan jalan warga. Oke, jadi yang menjadi fokus saat ini adalah pemindahan dari bus yang terlibat kecelakaan ini ya, Edi ya. Tapi begini Edi, mungkin tadi pertanyaan saya Edi soal korban luka dan juga korban tewas ini dibawa kemana Edi? Mungkin kami langsung wawancara ke Bapak Kapolres seperti apa? Ya silakan Edi. Kalau dari ada kendaraan truk yang tidak kuat nanjak di kilometer 77 tabrakan dengan bis yang melaju dari arah Malang dari arah Surabaya ke Malang. Kemudian truk ini selain tidak kuat nanjak juga bahwa positioning dari parkir sementara di bahu jalannya ini perlu kita selidiki lebih dalam, karena ketika posisi truk terparkir di bahu jalan, kemudian truk ini mundur tidak terkendali, sehingga menyebabkan kendaraan di belakangnya yang memang kondisi kilometer 77 ini konturnya menanjak jauh, kemudian menikung, ini mengagetkan sopir bis Tirto Agung yang ada di belakang. Ini perlu kita dalami karena dugaan awal penyebab kejadian kecelakaan adalah kesalahan maupun kelalaian yang disebabkan oleh pengemudi truk yang tidak melakukan penanganan kendaraan yang dikuasai. Korban meninggal dunia terupdate sampai saat ini 4, kita masih melakukan dan dalami identitasnya, kemudian seluruh korban sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat yang ada di Lawang, kemudian di Kota Malang. Mohon waktu untuk data rinci tentang korban yang meninggal dunia maupun yang selamat. Ya, diduga berisi mahasiswa dari MTS terpadu yang ada dari Gunung Bukit. Kalau kita melihat arahnya ya tentunya menuju ke arah dari Surabaya menuju Malang. Kita belum menanyakan ke arah situ karena kita fokus ke penanganan korban. Bus sudah berhasil dievakuasi dari titik lumpur awal. Memang ada kesulitan karena terhalang muatan truk yang masih ada di lokasi. Namun kita lihat dia sudah bisa dievakuasi, selanjutnya nanti kita bawa keluar dari jalan tol sehingga nanti mudah-mudahan jalan tol dari Surabaya menuju Malang bisa dibuka kembali. Ya, di titik kilometer 77 dari Surabaya ke Malang ini tertutup sementara untuk kepentingan evakuasi. Kita alihkan keluar di Pasuruan. Namun mudah-mudahan apabila ini selesai, bagian lajur bisa kita buka. Kami himbau para pengemudi, terutama yang menggunakan tol Surabaya Malang, lebih hati-hati. Cuaca berubah waktu dan baru saja terjadi kecelakaan. Lebih hati-hati apabila bertemu dengan truk-truk yang masih bisa beroperasi, seperti yang mengangkat bahan pangan, bahan pokok penting, LPG maupun. Ya. Oke. Batasan sudah, 21 itu sudah ada menteri yang membatasi truk, namun dikecualikan akan mengangkut bahan pangan, bahan pokok penting, BBM, LPG, ini kan masih diperbolehkan. Ya. Oke.
Ya, pemirsa, demikian tadi wawancara kami dengan Kapolres Malang, AKBP Kolis, yang mengatakan bahwa korban terupdate, korban meninggal terupdate yakni sekitar 4 orang, namun belum dapat identifikasi 4 orang tersebut meninggal siapa saja, dan korban luka juga belum teridentifikasi ada berapa orang. Yang jelas dipastikan oleh Kapolres Malang, AKBP Kolis, korban meninggal ada sekitar 4 orang. Dan kronologis kecelakaan tadi seperti yang dijelaskan oleh AKBP Kolis, bahwasanya kecelakaan ini bermula dari mobil truk yang mengangkut pakan hewan ini mengalami kesulitan dalam tanjakan di kilometer 77 ini. Dan ini memang terjadi di kilometer 77, di mana jalan ini terlihat menanjak dan diperkirakan mobil dengan membawa muatan pakan ternak ini sempat mundur dan mengakibatkan bus yang ada di belakangnya sulit mengendalikan kendaraannya hingga terjadi kecelakaan. Dan Kapolres Malang, AKBP Kolis juga menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan dari Surabaya menuju Malang agar mengalihkan kendaraannya atau turun kendaraannya di sekitar Pasuruan bagi yang menuju ke Malang, karena kemacetan ini terjadi sangat luar biasa. Kita korban ini dibawa ke sejumlah rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian, yakni di sekitaran Lawang dan juga Malang, tapi tetap kami tunggu informasinya di mana spesifik rumah sakit yang kemudian ini dituju untuk melakukan pemulihan terhadap korban dan juga termasuk korban yang meninggal dunia. Edi, bisakah Anda gambarkan juga seperti apa kemudian ini kondisi lalu lintas di sana? Apakah sudah berangsur normal atau mungkin ada penutupan jalan di sana? Proses evakuasi bus yang terjadi kecelakaan di 77 km ini baru saja selesai dilakukan, namun masih menuju jalur Malang, Surabaya, kami dari jalur Surabaya Malang, dan saat ini terjadi kemacetan yang luar biasa. Karena itu Kapolres Malang menghimbau agar kendaraan yang dari arah Surabaya menuju Malang mengalihkan kendaraannya untuk turun di sekitar Pasuruan atau daerah Pasuruan untuk menuju ke Malang dengan jalur yang bawah. Bisa kami pastikan ini memang sama sekali tidak ada kendaraan yang bisa melewati TKP kecelakaan yang terjadi di kilometer 7. Oke, Edi, sebelum kita bahas soal lokasinya, saya mau spesifik lagi Edi soal data. Tadi kan Anda mengatakan ya, data dari Kapolres menyebutkan bahwa ada 4 orang yang meninggal dunia. Ada berapa sebetulnya total penumpang yang ada di dalam bus itu, Edi? Ya, tadi kami sempat menanyakan kepada Kapolres Malang yang masih belum bisa memastikan secara pasti identitas dan berapa jumlah korban yang luka-luka atau berapa jumlah penumpang yang ada di dalam bus. Yang jelas ini berpenumpang para pelajar yang hendak menuju ke arah Malang. Dan untuk korban meninggal dipastikan bahwa memang ada 4 orang, dan untuk korban luka-luka masih belum bisa diidentifikasi berapa orang, dan dapat mengatakan bahwa semua baik korban meninggal maupun korban luka-luka sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat, di rumah sakit Lawang, Pasuruan, serta Kota Malang. Oke, baik, ada 4 orang tewas dan sampai saat ini masih dilakukan proses pendataan mengenai korban luka dan juga jumlah total penumpang di bus itu. Terima kasih Edi atas laporannya. Nanti kita menuju ke Anda kembali untuk mengetahui bagaimana proses pemindahan terhadap bus di lokasi kejadian perkara atau tempat lokasi kejadian kecelakaan.